Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang jurnal penutup. Ya, jadi beberapa pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas jurnal umum, kemudian jurnal penyesuaian. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana membuat jurnal penutup atau closing entries ya. Jurnal penutup tujuannya adalah untuk menolkan saldo perkiraan sementara atau perkiraan nominal. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa perkiraan atau rekening secara garis besar itu terdiri dari dua, yaitu perkiraan real dan perkiraan nominal. Nah, perkiraan real itu adalah perkiraan yang masuk di posisi keuangan atau neraca, sedangkan perkiraan nominal adalah perkiraan yang masuk di laporan laba rugi. Nah, dalam hal ini pada saat membuat jurnal penutup, yang dinolkan atau yang dimasukkan ke jurnal penutup adalah rekening atau perkiraan nominal, yaitu pendapatan biaya. Di dalam termasuk prive ya. Nah, sehingga harapannya pada setelah membuat jurnal penutup di periode berikutnya itu saldo perkiraan nominal menjadi 0, sehingga nanti setelah membuat jurnal penutup nanti muncul di neraca saldo setelah penutupan itu isinya adalah hanya perkiraan real, sedangkan perkiraan nominal semua sudah dinolkan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita membuat jurnal penutup, kita akan memerlukan rekening tambahan, yaitu rekening ikhtisar rugi laba atau ikhtisar laba rugi ya. Ini sama, cuma dibalik saja kalimatnya. Nah, tahapannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah menutup rekening pendapatan atau penjualan ya. Kalau biasanya pada saat membuat jurnal transaksi, pendapatan atau penjualan itu muncul di sebelah kredit. Nah, pada saat membuat jurnal penutup itu di jurnal di sebelah debit. Kemudian yang kedua, menutup perkiraan beban atau biaya. Nah, pada saat membuat jurnal transaksi itu beban untuk muncul di sebelah debit, kemudian karena ditutup nanti kita jurnal di sebelah kredit sehingga nanti saldonya menjadi 0. Berikutnya menutup di sini menutup laba rugi. Nah, laba rugi kan sebelum membuat jurnal penutup kita sudah membuat laporan laba rugi ya. Nah, itu kita memperoleh besarnya laba rugi. Nah, kalau seandainya laba, maka ikhtisar laba rugi itu ada di sebelah debit, kemudian modal. Kita tutup di perkiraan modal ya. Kenapa? Karena modal itu bertambah di sebelah kredit. Nah, kalau seandainya rugi, maka kebalikannya, modal di sebelah debit, itu rugi laba di sebelah kredit. Kemudian yang keempat adalah menutup prive. Nah, prive kalau di jurnal transaksi muncul di sebelah debit. Nah, pada saat kita tutup maka jurnalnya prive itu mengurangi modal ya. Jadi kita tutup di sebelah prive-nya, kita jurnal di sebelah kredit. Maka kita lihat jurnalnya. Ini masih ada kelanjutan dari neraca lacur pada pertemuan minggu kemarin, yaitu salon Wardah. Jadi saya memberi contoh soal itu dari beberapa pertemuan itu sama. Itu namanya siklus akuntansi. Jadi dari awal sampai dengan akhir itu satu perusahaan ya. Nah, ini dari neraca lacur minggu kemarin yang sudah kita bahas, kita buat jurnal penutup. Nah, ini biasanya kita ambilkan dari kolom laba rugi. Nah, itu adalah rekening karena yang ditutup adalah rekening nominal. Yang pertama adalah menutup rekening pendapatan. Tadi sudah saya katakan bahwa pendapatan itu normalnya saldo normal di sebelah kredit, ya, di sebelah kredit. Maka pada saat membuat jurnal penutup kita tutup di sebelah debit, maka jurnalnya adalah pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, menutup beban.
beban secara normal itu muncul di sebelah debit. Pada saat membuat jurnal penutup, maka jurnalnya kita balik di sebelah kredit. Maka rekening sebelah debit kita ganti dengan intisar laba rugi pada beban. Nah, macam-macam beban semua kita masukkan. Nah, bagaimana kalau seandainya di situ ada ini kan perusahaan jasa ya. Kalau seandainya perusahaan dagang, maka di situ ada HPP. Nah, HPP itu masuk di kelompok beban. Maka nanti seperti menutup beban ya kalau ada PP. Kemudian berikutnya menutup rekening laba rugi. Nah, kita lihat di laporan neraca lajur itu kan laba ya. Laba 165.000. Jadi laba itu menambah modal, maka modal bertambah di sebelah kredit. Nah, di sini menambah modal. Modal bertambah sebelah kredit, maka intisar laba rugi pada modal. Itu pada saat menutup laba. Bagaimana kalau menutup rugi? Maka dibalik. Kalau menutup rugi, berarti modal di sebelah debit, nanti modal pada intisar laba rugi itu kalau menutup rugi. Jadi jangan sampai salah. Kalau menutup laba, maka jurnalnya intisar laba rugi pada modal si pemilik. Tapi kalau perusahaan itu mengalami kerugian, maka jurnalnya modal si pemilik pada intisar laba rugi. Jadi dibalik. Jadi kalau laba menambah modal, kalau rugi mengurangi modal. Kemudian yang keempat, yang terakhir, itu menutup prive. Kalau jurnal transaksi prive itu muncul di sebelah debit, maka pada saat membuat jurnal penutup, jurnal prive itu kita jurnal di sebelah kredit. Nah, ini kita tutup ke rekening modal. Jadi intinya pada saat membuat jurnal penutup itu ada 4 ya. 4. Yang pertama menutup pendapatan. Yang kedua menutup beban termasuk HPP tadi. Yang ketiga menutup laba rugi. Kalau laba menambah modal, kalau rugi mengurangi modal. Jadi Anda harus ingat bagaimana persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang keempat adalah menutup prive. Jadi nanti intinya bahwa jurnal penutup itu kalau transaksinya lengkap itu ada 4. Tapi tidak kalau tidak semuanya, nanti kalau misalkan kasus jurnal penutup ada 4 ya. Jadi tergantung dari transaksi di perusahaan tersebut. Nah, ini contoh ini dalam kasus ini adalah apabila semua transaksi ada, jadi prive juga ada ya. Jadi kalau secara normal itu ada yang lengkap itu ada 4 jurnal penutup. Kemudian langkah berikutnya, seperti biasa kalau siklus itu setelah membuat jurnal, entah itu jurnal umum, jurnal penyesuaian, maupun jurnal penutup, langsung diposting ke buku besar. Ya, posting ke buku besar. Nah, kemarin setelah membuat jurnal penyesuaian, itu sudah diposting ke buku besar. Nah, sekarang kita lihat setelah membuat karena berkelanjutan dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, maka kita lihat di posting buku besar. Nah, di sini ini posting di buku besar ya. Ini secara lengkap setelah kita sudah melalui dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Maka di sini kan ini kelanjutannya dari materi-materi sebelumnya ya. JU itu adalah jurnal, yang di sini ada JU ini adalah jurnal umum. Nah, ini sudah diposting, refnya sudah terisi, JU halaman berapa. Nah, ini jurnal umum. Kemudian kita lihat yang berikutnya, pasti nanti ada jurnal penyesuaian. Kita lihat yang ada jurnal penyesuaian. Oh, ini kalau seharusnya ya. Sebentar, ini seharusnya yang ada penyesuaian, misalkan jurnal penyusutan itu
kemarin kan judulnya jurnal penyusutan ya, penyesuaian. Nah, ini yang jurnal penyusutan ini seharusnya JP bukan JU. Nah, ini adalah JPNJ biasanya. Ini adalah JPNJ, jurnal penyesuaian. Ini ditulis JPNJ, jurnal penyesuaian. Ya, itu bukan JU ya, JU kan jurnal umum ya. Ini saya ralat. Ini juga begitu, ini jurnal penyesuaian. Ini juga ada jurnal penyesuaian. Nah, jadi nanti Anda lihat yang dari jurnal penyesuaian itu bukan tertulis JU, tapi seharusnya tertulis jurnal penyesuaian, JPNJ, jurnal penyesuaian. Kemudian setelah membuat jurnal penyesuaian kan kita membuat jurnal penutup. Jurnal penutup itu JP, jurnal penutup. Berarti ini misalkan penutupan, misalkan kan penutupan jurnal penutup tadi yang ditutup adalah pendapatan beban termasuk prive dan laba rugi. Itu laba rugi ya. Berarti nanti Anda lihat yang jurnal penutup, berarti di situ ada ditulis, ini bukan ditulis JU. Ini seharusnya ditulis JP, jurnal penutup. Nih, data syarat ya. Jadi ini juga begitu, jurnal penutup. Ini juga penutup. Nah, ini ada beberapa jurnal penutup, nanti bisa Anda ganti ya. Kemudian jadi yang saya ulangi lagi, ini ada beberapa yang saya ralat bahwa untuk memposting ke buku besar itu dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, kemudian jurnal penutup, itu semuanya diposting ke buku besar. Kalau dari jurnal umum berarti keterangan ref-nya di situ tertulis JU halaman berapa. Kalau dari jurnal penyesuaian berarti jurnal JPNJ halaman berapa. Itu adalah jurnal penyesuaian. Kemudian kalau dari jurnal penutup berarti JP halaman berapa ya. Jadi sudah saya ralat, nanti silakan untuk buku besar berikutnya silakan nanti dilihat. Nah, seperti ini juga begitu. Beban bunga ini ada jurnal penyesuaian, jurnal penutup ya. Pokoknya yang berkaitan dengan rekening nominal semuanya di kolom ref itu diganti jurnal penyesuaian maupun jurnal penutup. Oke ya, jadi sudah saya ralat. Kemudian secara caranya sama, cuman diganti ref-nya itu diganti dengan jurnal JPNJ atau JP, bukan JU semua ya. Di dalam contoh ini JU semua ya, salah. Jadi harus diganti jurnal penyesuaian atau jurnal penutup. Kemudian setelah semua dimasukkan, ini menggunakan 4 kolom, yang berkolom saldo ya. Kita cari saldonya. Nah, ini kita lihat yang rekening nominal. Nah, ini mulai dari rekening nominal mulai dari pendapatan. Pendapatan termasuk prive juga. Ini sudah. Nah, prive juga ada jurnal penutup. Nah, ini kan saldonya 0. Ini 0. Kemudian pendapatan sampai ke bawah, sampai beban, ini juga 0. Ini kan 0. 0 ya. Ini 0. Kemudian, nah kita lihat, nah di situ beban semua juga 0. Ini 0. Nah, semuanya 0. Ini juga 0. Nah, ini juga saldonya menjadi 0. Jadi intinya kalau setelah membuat jurnal penutup, perkiraan nominal termasuk prive itu saldonya harus 0. Kalau seandainya setelah Anda membuat jurnal penutup, kemudian posting ke buku besar, ternyata saldonya masih ada yang rekening nominal itu masih ada yang mempunyai saldo walaupun Rp1, berarti salah. Nah, dalam ini yang ini sudah 0 semua, dan kita lihat di buku besar mulai dari rekening real ya, rekening real itu dari kas sampai ke
modal. Nah, ini kan masih ada saldo nih. Nah, yang real masih ada saldo, misalkan untuk kas 262. Kemudian di sini perlengkapan masih ada 50.000. Peralatan masih ada 4,5 dan sebagainya sampai dengan modal. Nah, modal di situ adalah setelah menerima penutupan prive, maka modalnya 1,565 ini. Ini kita lihat. Nah, langkah berikutnya setelah memposting dari jurnal penutup dan kita lihat jurnal rekening nominal semua sudah mempunyai saldo 0 dan rekening real itu masih ada saldonya. Langkah terakhir adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini yang kita masukkan hanya rekening real. Kenapa? Karena rekening nominal saldo sudah 0 semua, maka tidak perlu kita masukkan. Nah, ini adalah rekening untuk neraca saldo setelah penutupan. Ini isinya adalah rekening real. Ya, rekening real saja atau rekening yang ada di neraca. Ya, ada di neraca. Jadi untuk rekening nominal sudah kita tutup. Nah, setelah itu kita cari saldonya, membuat neraca saldo setelah penutupan. Kalau namanya neraca saldo, saldonya harus balance. Nah, ini kita lihat ternyata saldonya sudah balance. Kalau sudah balance, insya Allah sudah benar. Tapi kalau balance belum tentu benar. Tapi kalau benar itu sudah berarti balance. Gitu ya. Demikian penjelasan saya tentang jurnal penutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.